Welcome back to CRC, sebuah tempat untuk jiwa kita yang restless agar memperoleh rest di dalam Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang seberapa berharganya sih diri kita. Minggu ini kita akan mendengarkan sebuah sharing dari teman kita. Namun sebelumnya, kita akan diberkati oleh sebuah pujian berikut ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di
di kananku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom teman-teman JRC, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu insecure. Perasaan insecure bisa dialami oleh setiap orang. Ketika seseorang semakin tidak pede, maka insecure-nya itu semakin tinggi. Insecure ada perasaan tidak aman di dalam diri seseorang. Misalnya nih, Ko David duduk kayak gini. Kayak gini pun nggak akan seperti Lee Min Ho di sebelah saya. Orang lain akan lihat, Ko David nggak seganteng Lee Min Ho. Kalau saya mengambil perasaan itu lalu saya masuk ke dalam hati, saya terus saya kok nggak seganteng Lee Min Ho ya. Lama-lama saya insecure. Insecure bisa disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Insecure disebabkan oleh diri sendiri, misalnya teman-teman sekalian, kita punya kelemahan fisik, melihat diri tidak sempurna, atau kita selalu memperbandingkan diri kita dengan orang lain, iri dengan orang lain, atau ada kegagalan yang kita alami, atau kita ingin terlihat sempurna di mata orang lain, dan hal-hal lainnya. Insecure yang disebabkan oleh orang lain, misalnya kita pernah ditolak, atau selalu dibandingkan dengan orang lain. Misalnya kita dari kecil kita dibandingkan dengan saudara kita, atau di sekolah kita dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Ketika kita melihat dari penyebab insecure ini, teman-teman sekalian, justru kita temukan bahwa penyebab utama insecure ini muncul dari diri sendiri dibandingkan dari luar. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan insecure ini harus muncul dari diri kita sendiri. Nah, hari ini Ko David mengajak teman-teman belajar keluar dari perasaan insecure itu melalui kesaksian hidup dari seorang perempuan muda yang berjuang melewati insecure yang ia alami dari kecil. Telah hadir di studio bersama saya, Koni Patricia Setiawan. Ya. Halo teman-teman. Selamat datang Koni, thank you mau sharing bersama kita di JRC ini. Bagi teman-teman yang di Malang, kalian sudah kenal dia dengan baik. Mungkin nggak kenal kali ya, cuma tahu. Sering lihat dia. Karena dari remaja sampai saat ini, dia begitu aktif terlibat dalam pelayanan di gereja. Bahkan hari ini teman sekalian, dia bertanggung jawab di bagian desain untuk ibadah online di GT3. Dia juga makeup artist. Dan juga terlibat untuk ngisi nyanyi. Suaranya bagus banget. Kalau nggak percaya bisa cek di link YouTube kita yang lain di ibadah online. Nah, saya pikir banyak orang pasti penasaran sih dengan Koni. Bukan dengan bentuknya, tapi dengan wajahmu. Karena ada satu bagian mata yang mungkin agak berbeda dengan yang lainnya. Saya yakin tidak semua orang berani bertanya. Termasuk saya yang sudah kenal dia sekian puluh tahun, tapi saya tidak pernah bertanya soal matanya. Saya takut saya salah bertanya atau takut dia tersinggung. Dan saya yakin teman-teman juga pasti penasaran sih. Nah, teman sekalian, saya ngajak kita langsung berbincang-bincang dengan Koni. Bolehkah bercerita sedikit tentang keadaanmu? Apa yang menyebabkan salah satu posisi matamu tidak seperti biasanya? Ya, jadi orang itu kalau lihat saya pasti merasa, oh orang ini nggak sama. Orang merasa saya itu cacat, kayak gitu. Ceritanya itu bermula dari saya kira-kira masih umur 4 tahun waktu itu. Saya lagi nonton TV dan orang tua saya tuh memperhatikan saya. Kenapa sih kok mata saya itu gerak gitu, berdenyut, maju mundur seperti itu. Jadi saya dibawalah ke dokter dan melewati banyak pemeriksaan MRI, CT scan. Waktu itu saya masih kecil banget.
Dan itu dokter tuh bilang, setelah saya melewati banyak itu, dokter bilang ke orang tua saya, "Pak, ini anaknya kayaknya ada tumor ganas di matanya." Dia bilang gitu. Lalu papa saya tanya, "Oke, lalu bagaimana, Dok?" Terus dokter bilang, "Kayaknya harus dibawa ke luar negeri aja, Pak. Kalau di Indonesia belum sanggup." Terus papa saya bilang, "Oke, ke Singapura aja gimana, Dok?" Karena waktu itu juga kondisi orang tua masih pas-pasan ya, kayak gitu. Jadi, tapi dokter itu bilang, "Nggak bisa, Pak. Ini kalau Singapura ya nggak bisa juga. Minimal ke Eropa atau ke Amerika," dibilang gitu. Oke, singkat cerita, saya dibawalah ke London waktu itu karena papa ada kenalan orang yayasan misi di London, jadi saya dibawa dan dibantu di sana. Cukup lama di sana, sekitar 40 hari kayaknya, sebulan 40 hari di sana. Saya melewati juga banyak pemeriksaan di sana. Cuman dokter di sana bilang kalau ini bukan tumor gitu. Cuman kita ya udah akhirnya pulang karena merasa bukan tumor, nggak perlu diapa-apain dulu menurut dokter. Jadi kita pulang ke Indonesia gitu. Terus karena saya bertumbuh terus ya. Jadi waktu itu kan masih kecil, saya bertumbuh, kira-kira saya SMP. Orang tua tuh pengen tahu, kira-kira kondisi saya sekarang itu bagaimana sih gitu. Puji Tuhan, waktu SMP, jadi kira-kira berapa belas tahun yang lalu ya, itu teknologi udah makin maju. Jadi waktu itu saya dibawa ke Singapura, di dokter Singapura ini dilakukan tes CT scan yang 4 dimensi waktu itu. Nah, disitulah kita baru benar-benar sadar dan tahu ternyata memang bukan tumor gitu, tapi ada tulang yang kurang di tengkorak kepala saya kayak gitu. Jadi kalau Koko tahu tengkorak itu kan bentuknya kan seperti muka ini ya gitu. Terus bagian mata itu biasanya kan kalau tengkoraknya doang kan pasti cekung ke dalam. Nah, cekung ke dalam itu kan sebenarnya tempatnya bola mata. Jadi kalau punya saya, jadi ini kan harusnya mata, ini tengkorak kan, tengkorak bagian mata gitu. Punya saya tuh atasnya bolong. Jadi nggak ada tulangnya kayak gitu. Sehingga posisi otak itu nempel dengan mata, dan otak ini kan punya berat ya gitu. Dia nekan mata sehingga mata saya yang kiri itu lebih turun kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu alis tuh sama, cuman posisi lebar kelopak ini nggak sama kayak gitu. Makanya kelihatan seperti itu. Jadi saya juga kami semua sih bersyukur dengan kondisi seperti ini, tapi kami tahu kalau ini bawaan lahir gitu, bukan disebabkan oleh apapun. Jadi itu memang kalau orang bilang cacat, oke, ya ini memang cacat bawaan lahir dari lahir gitu. Ada situasi yang tidak mudah Kak hadapi ya. Saya bisa membayangkan orang tuamu waktu tahu kondisimu kayak gitu, mereka tegangnya seperti apa sampai berjuang membawa kamu sampai ke luar negeri. Iya. Pokoknya di situ kamu sadar bahwa orang tuamu mengasihimu luar biasa. Iya, mereka sih sebenarnya cukup memperhatikan ya, karena saya kan perempuan kayak gitu. Mereka mengusahakan bagaimana anaknya yang perempuan ini bisa operasi bedah plastik, mungkin bisa membantulah, mungkin dalamnya nggak perlu dibenerin gitu, cuman luarnya doang. Tapi dokter bilang resiko terlalu tinggi karena posisi otak dengan mata itu sudah nempel lama. Kan itu saya udah SMP. Jadi kalau saya harus benerin gitu, itu harus dipisahkan dan harus ada potongan di otak kayak gitu yang sangat beresiko untuk saya bisa koma kayak gitu. Wah, mungkin kita nggak alami seperti itu teman sekalian. Ini situasi yang sulit bagi orang tua maupun juga bagi komunitas sendiri. Gimana dengan kondisi hari ini? Apakah matanya masih berdenyut atau gimana? Kalau hari ini masih berdenyut, jadi hari ini mata saya berdenyut. Terus kalau posisi juga masih tetap sama, cuman puji Tuhan kami lumayan memonitor ya apakah mata itu makin turun terus atau enggak. Tapi karena saya usia segini, saya sudah dinilai tidak ada pertumbuhan lagi, bukan masa pertumbuhan. Jadi
dokter bilang seharusnya sudah tidak ada perubahan lagi ke depan untuk posisi mata, karena kan saya sudah nggak bertumbuh lagi seperti itu. Tapi yang mata kiri itu saya bisa lihat 2 kalau saya lihat pakai mata kiri doang gitu. Lihat 2 membayang seperti itu. Jadi saya ada berapa di sini? Ini kan saya bisa lihat mata kanan. Kalau ditutup berarti saya ada 2 di sini. Iya, bisa 2. Jadi orang tua lumayan was-was khususnya ketika saya harus setir mobil sendiri gitu. Jadi kalau saya harus setir mobil, lihat spion kiri pasti harus noleh semua muka gitu, nggak bisa saya cuman lirik doang karena takutnya bayangkan gitu. Oke. Seperti itu. Nanti kalau lirik doang mobilnya jadi 2 gitu. Iya. Berarti kalau teman-teman kangen sama saya, pengen ketemu saya 2 orang, mungkin butuh. Oke, itu hanya bercanda aja. Oke, masa kecil seperti apa yang kamu alami dengan kondisi mata seperti ini? Tentu saja, kalau menurut saya sih bukan sesuatu yang mudah ya, yang harus saya hadapi. Karena nggak bisa dipungkiri, orang itu pasti menilai orang lain itu dari penampilannya. Dan saya tentu saja dinilai kurang gitu loh sebagai manusia gitu ya. Saya dinilai nggak mampu kayak gitu. Terus seringkali saya tuh dipandang aneh di tempat-tempat umum. Kadang ada anak kecil yang memang kalau anak kecil itu kan nggak sungkan ya kalau lihat kita kayak gitu. Jadi dia bisa liatin. Kadang panggil-panggil mamanya, "Ma, orang itu matanya kenapa?" Mamanya udah langsung, "Aduh, sudah harus pasti seperti itu kayak gitu." Kalau sekarang mungkin punya jawabannya. Jawabannya adalah lihat di JRC. Iya. Terus tapi kondisi seperti ini berlangsung cukup lama karena itu kan dari saya kecil sudah tahu seperti itu, lalu sampai saya kira-kira remaja itu selalu seperti itu, dan itu membentuk saya jadi orang yang minder, terus merasa nggak mampu, merasa saya itu nggak layak karena saya itu nggak sama gitu kan dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang yang lain. Itu situasi dan perasaan yang sangat sulit. Iya. Jadi akhirnya masa remajamu kamu punya banyak teman nggak? Cukup susah untuk mendapatkan teman sih, karena saya selalu jadi orang terakhir untuk diajak berteman gitu. Jadi kalau di tempat baru atau di sekolah baru, kadang kan kita selalu, "Ayo berkelompok dulu ya, bagi kelompok," kayak gitu. Terus mereka harus saling diskusi supaya bisa berkenalan. Tapi saya pasti jadi orang yang terakhir dapat kelompok, karena orang nggak mau berkenalan dengan saya. Mungkin karena posisi saya dan kondisi saya seperti ini, kayak gitu. Jadi saya takut sih kalau ke tempat baru itu saya susah sekali adaptasi. Tapi waktu di kerja kelompok itu, teman-teman seringkali nggak tanya ke dirimu, kamu kenapa? Atau mereka lebih cenderung diam lalu memandang dengan aneh? Ya, tidak pernah sih kayaknya kalau ditanyain kenapa, kamu bagaimana, itu jarang sekali. Jadi cenderungnya memang saya itu dipandang aneh, terus sering kali dikucilkan sih. Jadi sering saya sendiri, apalagi di tempat baru itu sering banget. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menghadapi situasi ini? Saya lagi-lagi bersyukur sih karena orang tua saya cukup memperhatikan saya. Saya masih ingat dulu waktu SMP itu mama pernah belikan saya satu buku. Buku itu sebenarnya tentang psikologi kayak gitu kok. Tapi untuk anak remaja memang. Di buku itu saya harus tulis sampean. Nama saya Koni. Saya bisa main piano. Suara saya merdu, saya bisa ini, saya bisa itu, kayak gitu. Gunanya apa sih? Supaya saya itu bisa mengapresiasi diri saya, kayak gitu. Saya lumayan berjuang keras sih untuk apa ya, mendapatkan self esteem saya, kayak gitu. Nah, tapi sering setelah itu hanya berlangsung di kamar saya yang saya lakukan sendiri. Ketika saya harus keluar di tempat umum seperti itu, saya seringkali lupa. Ketika orang memandang saya rendah lagi, saya lupa. Saya jadi minder lagi, saya nggak pede. Turning point dalam hidup saya itu waktu sekitar SMP, saya waktu itu diinjili dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Setelah itu kan saya jadi
belajar siapa sih Tuhan Yesus yang mau tebus saya gitu loh. Siapa sih Tuhan Allah ini gitu. Saya ini posisinya di mana. Justru dari itu saya itu sadar kalau Tuhan itu sayang banget sama saya. Apapun kondisinya, dengan kondisi seperti ini pun. Dan saya tahu kalau Tuhan itu nggak pernah salah dalam proses penciptaan saya. Gak mungkin lah Tuhan itu ketinggalan satu buah tulang gitu loh untuk taruh di kepala saya. Jadi justru lewat hal seperti itu saya tahu dan saya menaruh nilai diri saya itu bukan dari apa yang orang lain lihat, tapi dari apa yang Tuhan katakan tentang saya. Jadi nilai diri saya itu bukan lagi apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Nah kalau bilang seperti itu kan kita jadi mikir dong, emang Tuhan bilang apa tentang kita kayak gitu. Ya setelah saya belajar, saya tahu kalau saya nih anak Allah. Allah yang menciptakan langit dan segala isinya yang luar biasa gitu. Dan Tuhan itu sayang banget sama saya. Jadi saya nggak perlu khawatir orang sayang dengan saya atau enggak, tapi Tuhan yang luar biasa itu udah sayang sama saya perlu apa lagi kayak gitu. Terus juga saya ini dengan segala kondisi saya itu layak gitu loh. Bukan berarti saya dilahirkan cacat, lalu saya nilainya nggak sama dengan orang lain. Dan saya tahu Tuhan itu pasti punya tujuan khusus. Kenapa Dia ciptakan saya dengan seperti ini. Jadi ada satu bagian yang sangat penting dikatakan oleh Connie kepada kita. Nilai diri kita itu tidak ditentukan berdasarkan apa yang orang lain katakan, tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Gitu ya? Iya. Setelah kamu menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihimu, adakah usaha pribadi yang kamu lakukan supaya kamu betul-betul bisa keluar dari rasa insecure itu? Misalnya, kamu mencoba terima keadaan, berdamai dengan diri, dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya setelah saya paham tentang apa yang Tuhan katakan itu memang nggak instan. Sampai hari ini saya bisa di sini saya bisa share ke teman-teman semua. Tapi memang kita itu harus berdamai dengan diri sendiri. Kita belajar pelan-pelan berdamai dengan diri sendiri, menerima keadaan kita dan memaksimalkan apa yang kita punya, kayak gitu. Jadi jangan memandang apa yang kita nggak punya, tapi kita pandang, lihat dan maksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita maksimalkan itu. Dengan usiamu yang saat ini, di titik hari ini, kita duduk berbicara, perasaan insecure itu kadang masih muncul nggak? Ketika misalnya kamu mau lihat orang lain, lalu tadi kamu sempat katakan bahwa kamu tidak berani berkaca, sedangkan sekarang kamu posisinya adalah tukang make up, ya, untuk orang-orang tampil di ibadah umum. Nah, ada nggak perasaan itu muncul kadang? Perasaan kok saya nggak seperti mereka, itu masih muncul nggak sometimes? Masih, karena kan ya? Orang terus nge-judge ya, maksudnya menghakimi kita itu terus ada lah, maksudnya pandangan orang terhadap kita, kayak gitu kan kita bisa berasa ya, kita lagi dinilai seperti apa, kayak gitu. Tapi ya itu saya selalu berusaha untuk memperkatakan firman dalam diri saya, mengingatkan saya diri sendiri ini kalau itu saya itu berharga di mata Tuhan dan saya nggak perlu bingung apa yang orang lain katakan tentang saya. Thank you Connie buat ceritamu yang saya yakin baik teman-teman SD-mu sampai hari ini orang-orang sekitarmu di gereja tidak pernah bertanya tentang matamu. Ya. Ya, baru kali ini first time kamu cerita di JRC disaksikan oleh teman-teman se-Indonesia bahkan seluruh dunia apa yang kamu alami. Thank you buat sharingmu yang sangat berharga ini. Supaya mereka tahu juga, saya yakin di luar sana banyak teman-teman yang mengalami situasi yang sama. Supaya mereka melihat bagaimana sih seharusnya melihat diri sendiri. Mungkin ada pesan atau yang kamu sampaikan ke teman-teman JRC secara khusus. Ya buat teman-teman mungkin nggak setiap kita itu cacat seperti saya ya. Tapi saya yakin kalian mungkin ada merasa kurang
puas tentang diri kalian. Mungkin merasa, aduh mataku kok kecil ya, sipit ya, aku ini cewek kok aku tinggi ya, aku cowok kok aku pendek ya, hidungku kok pesek ya, kok aku ini gendut ya. Dan masih banyak hal-hal lain yang kita merasa diri kita itu kurang. Tapi saya mau bilang ke kalian kalau kalian harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu udah sangat sayang sama kalian dan kalian itu berharga di mata Tuhan. Kalian harus ingat untuk selalu memperkatakan firman pada diri kalian dan saya berdoa kiranya kalian bisa pelan-pelan berdamai dengan diri kalian sendiri. Firman Tuhan berkata kepada kita teman sekalian di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah menciptakan kita dari awal dengan segala kondisi kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Dan saya berharap bahwa kesaksian dari Cekoni yang sangat berharga ini boleh memberkati kita semua teman sekalian. Ingatlah bahwa cara terbaik untuk mengatasi insecure dalam diri kita adalah memandang kepada Kristus, mengalami kasih-Nya, dan terus hidup baginya. Tuhan tidak pernah salah ketika menciptakan kita. Seperti sebuah pujian yang mungkin teman-teman tahu. Sebuah pujian yang berjudul Trust His Heart. Pujian ini sangat bagus untuk kita dengarkan. Pujiannya kira-kira demikian bagian chorusnya. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Kiranya bagian ini, seluruh kesaksian ini boleh memberkati kita. Saya akan berdoa untuk teman-teman sekalian, baik kalian yang mendengarkan, kalian yang melihat video ini, kalian yang berada di manapun. Kurafit ingin berdoa untuk setiap kita yang sedang bergumul soal insecure ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau menciptakan kami baik adanya. Meskipun kadang kami merasa bahwa ada bagian dari diri kami yang kurang sempurna. Kenapa kami tidak sama seperti orang lain? Kenapa kami tidak punya kelebihan seperti orang lain? Namun hari ini Engkau mengingatkan kami melalui kesaksian dari Koni ini, bahwa Tuhan menciptakan kami dengan sempurna, baik adanya. Dan Tuhan menciptakan kami dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dengan segala keadaan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk teman-teman yang remaja pemuda, mereka yang sedang bergumul soal insecure ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh boleh memandang kepada Kristus. Mereka boleh disapa oleh Tuhan secara pribadi. Mereka boleh mengalami kasih Kristus, sehingga mereka boleh dipulihkan. Mereka dibantu di masa remaja pemuda mereka untuk keluar dari segala rasa tidak aman mereka, sehingga mereka boleh berdiri dengan tegap di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang lain. Mereka boleh memproklamirkan Kristus, bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang baik adanya, yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang baik. Sehingga Tuhan di masa remaja dan pemuda mereka terus berkarya bagi Tuhan. Sehingga setiap kali orang lain melihat mereka boleh melihat Kristus tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Hamba mencoba berdoa untuk Koni. Biarlah ia boleh terus diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan iman yang teguh di depan Tuhan untuk menjalani masa mudanya. Dan juga untuk menjalani masa pembentukannya di dalam keluarga. Sehingga ia boleh dipersiapkan oleh Tuhan menjadi istri yang baik. Bahkan jika Tuhan izin seorang ibu bagi anak-anaknya,
yang mendidik mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana sharingnya hari ini guys? Luar biasa banget ya. Kita jadi tahu bahwa selain kita, orang lain pun juga punya perasaan insecure dalam dirinya. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita apapun keadaan kita. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman kita dari GKT 1 yang telah mempersembahkan pujian yang sungguh luar biasa. Terima kasih juga buat Cekoni karena telah sharing pengalaman yang amat berharga. Mau ngingetin juga nih, Jumat pertama dan Jumat ketiga pukul 7:30 malam kita ada persekutuan doa. Di sana kita bisa saling sharing, juga kita bisa saling mendoakan teman-teman kita. Oke, sampai di sini dulu pastoral message kali ini. See you, God bless you.